Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami mengenai keselamatan dan kecelakaan kerja. Untuk kasus yang pertama yaitu kecelakaan kerja karyawan KTI dan kasus yang kedua yaitu kebakaran di ExxonMobil Baton Rouge. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Kakak Alam Fadlur Rahman, NPM 20 10 50 10 25. Yang kedua, saya sendiri, Rina Indriani, dengan NPM 2010505030. Yang ketiga, saya Sri Indiana dengan NPM 2010501037. Pertama, alami kecelakaan kerja, karyawan KTI tewas tenggelam. Seseorang bernama Mustafa berumur 51 tahun, yaitu karyawan PT Kutai Timber Indonesia, meninggal usai alami kecelakaan kerja. Mustafa tenggelam di dermaga Pelabuhan Lama, sempat dievakuasi dan dibawa ke IGD RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nyawanya tetapi tidak tertolong. Kecelakaan kerja itu terjadi sekitar pukul 6.15 pagi. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Kronologinya, ada kapal tongkang muatan kayu dari luar pulau baru tiba. Kapal itu bersandar di dermaga Lama, Tanjung Tembaga. Mustafa selanjutnya hendak mengisi air tawar di kapal tongkang itu sebagai persediaan. Air tawar itu digunakan untuk persediaan minum dan kebutuhan lainnya ketika kapal berjalan. Saat membawa air tawar ke kapal tongkang, Mustafa terjatuh. Diduga lantaran memakai atribut lengkap, maka Mustafa kesulitan untuk berenang. Saat Mustafa terjatuh, rekan lainnya yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk segera melakukan penyelamatan, namun nyawa Mustafa tidak tertolong. Program. Tidak ada kelemahan kendali pada program karena kecelakaan kerja terjadi pada saat jam kerja. Program standar. Tidak ada kelemahan kendali pada standar program karena korban memakai atribut pelindung lengkap. Compliance to standard. Sangat patuh terhadap standar pekerjaan yang ada. Personal factor. Korban terjatuh saat membawa air tawar ke kapal tongkang sehingga terjebur ke dalam air. Job factor. Korban memakai atribut lengkap saat itu sehingga menghambat korban untuk berenang. Penyebab langsung, tempat atau ruang kerja yang terbatas. Insidennya tersandung dan terjatuh dalam air. Kerugian atau loss people, korban meninggal, loss property tidak ada, loss proses tidak ada, loss environment tidak ada. Gagasan pemecah masalah. Gagasan pemecah masalah terhadap kasus pertama menurut saya itu memberikan pelatihan bagaimana cara bertahan dan atau menyelamatkan diri ketika terjatuh ke laut saat menggunakan atribut kerja lengkap. Gagasan pemecah masalah yang kedua yaitu penambahan prosedur seperti penggunaan pelampung saat berada di lingkungan kerja yang tepatnya di daerah laut. Gagasan pemecah masalah yang ketiga, melakukan pengecekan sebelum berlayar dan memastikan semua persediaan air serta makanan cukup. Kasus yang kedua yaitu kebakaran di Baton Rouge. Pada tanggal 22 November 2016, kilang ExxonMobil di Baton Rouge, Louisiana mengalami kebakaran. Kebakaran ini terjadi selama kegiatan pemeliharaan ketika para operator tanpa sengaja memindahkan baut yang mengamankan sepotong peralatan berisi tekanan ke sebuah katup plak. Ketika operator berusaha membuka katup plak, katup itu terpisah dan mengeluarkan isobutana yang mudah terbakar, yang membentuk awan uap yang dengan cepat menyala. Kebakaran tersebut mengakibatkan luka parah pada seorang karyawan dan 3 kontraktor. Sekitar 3% dari banyak katup plak di unit alkilasi kilang dirancang dengan braket pendukung gearbox yang menyatu dengan tutup atas. Dengan desain berusia 30 tahun lebih ini, pelepasan braket dukungan gearbox memiliki konsekuensi bencana. Sekitar 97% dari katup adalah model yang lebih baru dengan desain baru yang tidak menghubungkan braket pendukung gearbox ke peralatan yang mengandung tekanan, sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk melepas baut yang salah. Operator mencoba membuka katup plak sesuai regulasi yang diterima di dalam kilang. Sayangnya, praktik tersebut tidak memiliki analisis keamanan bahaya yang mana menempatkan pekerja pada risiko yang lebih besar. Penyelidikan juga menyingkap adanya budaya penerimaan operator yang melakukan pemeliharaan atas persneling katup yang bermasalah, yaitu tanpa prosedur tertulis atau pelatihan yang memadai yang dapat mengakibatkan peristiwa berbahaya. Kelemahan kendali, program yang tidak sesuai.
Tidak ada pelatihan dan regulasi khusus yang diberikan perusahaan mengenai pemeliharaan dan penanganan katup model lama. Standar yang tidak sesuai. Tidak ada karena katup model lama masih dapat digunakan dan belum ada regulasi baru dari CSP mengenai penggantian katup model lama ke model baru. Kepatuhan terhadap standar. Operator mematuhi semua regulasi yang diberikan perusahaan, namun perusahaan tidak memberikan prosedur pemeliharaan khusus. Penyebab dasar. Personal faktor. Pelatihan awal yang tidak memadai. Operator yang melakukan pemeliharaan atas katup yang bermasalah. Artinya, tanpa prosedur tertulis atau pelatihan yang memadai mengenai analisis bahaya keselamatan. Job faktor. Perawatan yang tidak memadai. Operator memutar roda tangan pada katup sumbat saluran pompa cadangan. Roda giginya tidak berfungsi dengan baik dan katup tidak mau terbuka. Penyebab langsung. Lepasnya gas isobutana bertekanan tinggi ke udara. Insiden, lepasnya gas isobutana yang mudah terbakar pada saat yang bersamaan terdapat pemicu api di sekitar pelepasan gas yang pada akhirnya mengakibatkan kebakaran. Kerugian atau loss. Loss people, luka bakar parah pada seorang karyawan dan 3 orang kontraktor. Loss property, kerusakan pada bagian-bagian kilang akibat kebakaran. Loss proses tidak ada. Loss environment, polusi udara dari asap yang dihasilkan oleh kebakaran. Gagasan pemecah masalah pada kasus kedua menurut saya yaitu mengevaluasi faktor-faktor manusia, interaksi di antara manusia dan unsur-unsur lain dari sistem, terkait dengan kesulitan operasional yang ada di fasilitas dalam kaitannya dengan mesin dan peralatan lainnya, terutama ketika peralatan adalah bagian dari proses yang tercakup oleh standar keselamatan kerja dan proses keamanan administrasi kesehatan, menerapkan hierarki kontrol untuk mengurangi bahaya yang diidentifikasi. Gagasan masalah yang kedua yaitu menentukan prosedur yang terperinci dan akurat bagi para pekerja yang melakukan pekerjaan yang berpotensi membahayakan, termasuk tugas-tugas pekerjaan seperti memindahkan persneling yang sudah rusak. Gagasan pemecah masalah yang ketiga, menyediakan pelatihan untuk memastikan para pekerja dapat melakukan semua tugas kerja yang telah diantisipasi dengan aman. Pelatihan ini hendaknya mencakup fokus pada proses dan peralatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya dan turut mencegah insiden kimia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.